sekalian, kita akan memasuki sesi diskusi yang akan dipandu oleh Kepala Seksi Penyuluhan PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sekaligus Best Presenter Public Relations Indonesia Award tahun 2020 dan 2021. Rinaldi selaku moderator. Silakan Pak Aldi. Terima kasih Mbak Lydia. Halo Ibu-Ibu, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu. Senang sekali saat ini saya bisa bergabung bersama Ibu-Ibu dalam acara virtual hari ini. Dan saat ini saya sedang berada di Jakarta Investment Center, yaitu di lantai 5 Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini bukan mall sembarang mall, begitu Ibu-Ibu. Ini bukan mall untuk kita melakukan belanja atau juga shopping, bukan. Tapi ini adalah mall untuk mengurus perizinan dan administrasi lainnya di Jakarta. Nah, di mall ini suasananya begitu nyaman ketika kita melakukan perizinan ataupun mengurus administrasi gitu, dan kita juga akan dilayani oleh petugas-petugas yang ramah dan profesional. Dan tentunya juga hal yang paling menarik adalah di sini bukan hanya perizinan yang menjadi kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga adalah ada juga dinas lainnya, yaitu juga ada perangkat daerah lainnya, lalu juga ada kementerian, lembaga, lalu juga ada BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan warganet tentunya perlu mengurus izin di Jakarta. Urus izin sendiri itu mudah. Nah, berbicara mengenai perizinan di Jakarta, nah tentunya itu tidak lepas dari geliat usaha yang dijalankan oleh para pengusaha. Nah, yang ada di kota kita tercinta ini gitu ya. Nah, karena perizinan itu sejatinya adalah merupakan sebuah legalitas atau bentuk dari dokumen gitu ya, seperti itu yang memang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha atau ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Contoh salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu juga usaha ini juga erat nih kaitannya dengan sistem perbankan. Nah, pengusaha sukses adalah pengusaha yang mampu menjadikan usahanya terus berkembang dan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Lalu bagaimana geliat usaha UMKM khususnya bisnis kuliner? Lalu bagaimana pula mengelola keuangan dan juga akses permodalannya? Dan bagaimana pula kemudahan layanan perizinan untuk UMKM di DKI Jakarta? Kita akan mendiskusikannya hari ini. Dan hari ini juga adalah hari yang luar biasa nih menurut saya ya. Karena hari ini saya merasa begitu bahagia. Bahagia karena peserta acara virtual hari ini itu adalah para perempuan-perempuan hebat. Boleh tepuk tangan buat kita semua, ibu-ibu semua. Secara virtual kita tepuk tangan. Ibu-ibu adalah perempuan-perempuan hebat, yaitu ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Ibu sudah melakukan tepuk tangan, tapi tadi saya dapat info nih dari panitia bahwa sebagian besar tadi tepuk tangannya bareng Bu Hadi tercinta Ibu-Ibu. Halo anak-anak yang baik, yang pinter, ibunya izin ikut acara virtual dulu ya. Belajarnya nanti lagi. Nah, ini adalah sebuah prestasi nih yang sangat membanggakan untuk ibu-ibu selama pandemi COVID-19 ini adalah telah teruji dengan penuh dedikasi menjadi orang tua sekaligus guru bagi anak-anak usia sekolah. Karena selama pandemi ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara virtual di rumah dengan didampingi oleh orang tua siswa. Nah, luar biasa ya ibu-ibu. Kita tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu, para perempuan hebat Indonesia. Nah, saat ini juga saya sudah bersama dengan para narasumber yang juga merupakan perempuan hebat. Yang pertama yaitu yang berada di samping saya, yaitu pengurus DWP Provinsi DKI Jakarta sekaligus pemilik usaha ayam geprek Tidarki, Upi Mahludin. Assalamualaikum Ibu Upi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, sehat terus ya Bu Upi ya. Sehat. Terima kasih Bu Upi sudah hadir. Lalu juga ada kita juga terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan narasumber lainnya, yaitu yang pertama saya undang Kepala Unit Pelaksana PMPTSP Kecamatan Pesanggerahan Lindawati. Assalamualaikum Bu Linda. Baik. Baik Bu Linda sehat-sehat terus ya Bu Linda ya. Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lida sudah hadir. Lalu saya juga akan mengundang Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank DKI, Widya Stuti Yuliani. Assalamualaikum Mbak Tutut, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Aldi, apa kabar? Baik Mbak Tutut. Wah nampaknya hari ini cerah sekali Mbak Tutut ya. Ya, pinky-pinky ya. Terima kasih Mbak Tutut sudah hadir. Nah, sebelum memasuki sesi diskusi, saya informasikan kepada seluruh peserta dan warganet dapat berkolaborasi bersama dalam diskusi ini, yaitu dengan mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber melalui chat di aplikasi Zoom Meetings maupun fitur live chat pada channel YouTube DWP DKI Jakarta dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, sebutkan nama, asal instansi, kemudian tuliskan nama narasumber yang dipilih untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan yang terakhir adalah tulis pertanyaan yang diajukan. Kami akan memilih pertanyaan terbaik untuk dijawab langsung oleh narasumber pada siang hari ini. Nah, 15 peserta dengan komentar dan atau pertanyaan terbaik pilihan narasumber dan juga panitia akan mendapatkan souvenir menarik dari Bank DKI dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Nah, pemenang akan diumumkan melalui Instagram @DWP DKI Jakarta. Jadi ibu-ibu sekarang sudah harus follow nih, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua DWP Provinsi Jakarta, Ibu Komariah, untuk kita follow DWP DKI Jakarta. Sekali lagi ya, @DWP DKI Jakarta. Nah, hadirin dan warganet, selamat datang dalam sesi diskusi pertemuan rutin ke-1 DWP Provinsi DKI Jakarta dengan tema Ciptakan Peluang Usaha pada Masa Pandemi. Ya, baik, di kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan selamat kepada jajaran Bank DKI pada awal bulan lalu telah berhasil meraih penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021 dengan kategori Bank Regional dari wartaekonomi.co.id. Selamat Mbak Tutut, salam hormat kami untuk pimpinan dan jajaran Bank DKI. Dan izinkan juga saya menyampaikan selamat kepada jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang pada bulan Maret ini telah berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi, yaitu yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima atau nilai tertinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Republik Indonesia. Dan juga penghargaan yang berikutnya itu adalah Platinum Awards atau juara umum dalam ajang kompetisi Public Relation Indonesia Awards 2021. Selamat Bu Linda, salam hormat kami kepada pimpinan dan juga jajaran dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa penghargaannya Bu Upi ya, dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, selamat kepada Bank DKI dan selamat juga kepada PMPTSP. Ya, terima kasih Ibu Upi. Sama-sama. Nah, Ibu Upi juga merupakan sosok yang luar biasa nih menurut saya nih Ibu Upi. Karena di tengah berbagai kesibukan yang dilakukan oleh Ibu Upi nih, namun Ibu Upi ini tetap konsisten untuk menjalankan usaha demi menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, bisa diceritakan tidak Bu Upi, awal mula memulai usaha kuliner ayam geprek Tidarki ini Bu Upi? Baik, Mas Aldi. Sebetulnya saya bukan pelaku kuliner ya tadinya. Awalnya saya punya bisnis di bidang handicraft dan batik. Nah, sepanjang saya melakukan bisnis ini, saya juga sudah merasakan ya di puncak kesuksesan saya waktu berbisnis di handicraft dan batik. Saya sering mengekspor barang-barang saya baik di Asia maupun di Eropa. Oh, jadi Betul. sebelumnya justru bukan di bisnis kuliner ya, tadi di Betul, handicraft bukan. dan batik. Betul. Nampaknya batiknya saat ini yang dipakai ini juga batik ini. Salah satu. Salah satunya ya. Bagus sekali Bu Upi. Lalu kenapa nih dari handicraft tadi ya, ibu-ibu dan juga warganet dari yang sifatnya kreatif tiba-tiba banting setir ke industri kreatif juga sebenarnya kuliner ini ya, industri kreatif juga ke kuliner. Nah, dari yang bentuknya fisik sampai akhirnya bisa dimakan nih sama konsumennya. Kenapa nih
beralih ke bisnis kuliner ini, Bu Upi? Waktu itu memang tahun berapa ya waktu itu ekonomi kan agak turun ya. Akhirnya handicraft sama batik pun udah agak nggak stabil. Akhirnya saya ikut-ikutan pelatihan tuh di perindustrian, kementerian, khusus kuliner. Saya sih awalnya hanya mencari teman, nambah informasi ya. Terus habis itu sebelum geprek ini saya bikin ayam bakar. Ayam bakar. Betul, ayam bakar. Nah, sebelum digeprek ini juga saya dan anak saya juga melakukan masih ayam juga, tapi ayam frozen karkas yang saya setiap minggunya itu kirim ke Makassar sampai Kalimantan juga sampai 15 ton ya. 15 ton? Satu minggu. Satu minggu, wah luar biasa. Ini ada apa nih dengan ayam-ayam oleh Bu Upi ini? Lalu yang menarik Bu Upi, kenapa ya namanya kok Tidarki? Ada makna apa nih dari balik nama usaha ini Bu Upi? Tidarki itu kan kalau saya kan ada Gunung Tidarki ya, Tidar. Gunung Tidar. Gunung Tidar. Awalnya dari sana. Dan anak saya kebetulan punya anak 4, 1 laki-laki dan 3 perempuan. 1 laki-laki, 3 perempuan. Tidar itu Gunung Tidar, saya umpamakan anak saya yang laki-laki. Q-nya itu Queen, anak saya perempuan. Jadi seolah-olah di gunung melindungi anak saya yang 3. Jadi memang ada makna ya, filosofi ya, ada makna dari setiap nama gitu ya. Ini menarik sekali nih Bu Upi. Nah, ketika permodalannya saya tertarik dengan bisnis yang ayam ya Bu. Ini nampaknya bisnis banyak sekali Bu Ibu. Jadi saya bingung. Saya akan lebih memperdalami dengan bisnis yang ayam geprek Tidarki ini nih Bu Upi. Ini menarik ya. Bahwa banyak juga mungkin dari ibu-ibu yang saat ini sedang menyaksikan kita, Ibu Upi ya, itu juga punya hobi memasak juga, dan masakannya mungkin juga enak-enak juga gitu, kayak masakan di rumah saya juga enak juga Bu Upi. Tapi kita tidak punya tidak punya keinginan untuk menjual gitu, bagaimana caranya menjual. Nah itu yang juga saya ingin tertarik dari Bu Upi nih. Modalnya ketika membuka usaha ayam bakar geprek Tidarki ini itu seberapa besar nih yang harus kita siapkan Bu Upi? Sebetulnya kalau mau usaha ayam geprek ya khususnya, itu nggak besar Mas Aldi modalnya. Nggak besar? Enggak, sangat kecil. Yang besar apa? Nekatnya? Nekatnya. Keinginannya ya. Keinginannya yang besar, setuju ya Ibu-Ibu ya. Jadi sebetulnya ayam itu murah, tidak mahal. Kalau seandainya kita beli ayam 1 ekor itu bisa dipotong 10 potong ya. Nah, itu harganya cuma 39.000. Untuk 10 potong 39.000. Iya, jadi 1 potong itu dihargain cuma 3.900 sebetulnya Mas Aldi. Modalnya nih ketika bikin ayam ini. Iya, paling ditambah sama tepung. Sama itu deh, minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Sama cabai diulek-ulek jadi. Kan murah sekali. Tapi yang mahal itu adalah tadi benar ya, niatnya ya yang mahal itu ya. Nah ini kalau bicara mengenai modal-modal begini nih, saya langsung pengen ke Mbak Tutut nih kayaknya nih. Mbak Tutut, kita bisa lihat tadi bagaimana pertumbuhan dari bisnis UMKM seperti yang dijalankan oleh Ibu Upi gitu ya. Nah ini gimana nih Bank DKI melihat geliat usaha atau bisnis UMKM di Jakarta saat ini Mbak Tutut? Mas Aldi ya, bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mulai mewabah ya di Indonesia dari 1 tahun yang lalu. Dan hal ini sangat berdampak besar bagi semua sektor di Indonesia, tidak terkecuali di DKI Jakarta. Ya. Kemudian banyak sekali kebijakan pemerintah yang membuat perubahan pada pola hidup kita. Ya, kita menyebutnya saat ini dengan sebutan new normal, seperti itu. Contohnya, new normal itu sekolah online, kerja online, ada split operation, work from home, work from office, kemudian ada pembatasan jam buka tutup mall, tempat makan, dan lain sebagainya. Ya.
Kemudian new normal ini sangat berdampak besar bagi keberlangsungan usaha dari para pelaku UMKM. Nah, dampaknya ini ternyata kita melihatnya dari dua sisi ya. Ada sisi yang negatif, kemudian ada yang sisi positif ya. Negatif bagi seorang pelaku usaha atau pelaku UMKM ini biasanya itu membuat omsetnya itu menjadi menurun atau bahkan gulung tikar atau bangkrut ya. Karena kenapa? Contohnya, sekarang sekolah sudah online. Otomatis kantin-kantin yang ada di sekolahan itu pun jadi tutup. Ya, pedagang jadi nggak jualan lagi yang ada di kantin tersebut. Atau misalkan, biasanya kan ada pedagang yang di luar sekolah ya. Nah, itu juga jadi nggak berjualan lagi karena sekolahnya tutup. Kemudian, kantor dengan yang menerapkan split operation, work from home ataupun work from office. Nah, karena kantor menerapkan speed operation seperti ini, maka pedagang makanan yang biasanya ramai saat jam makan siang itu jadi sepi pembelinya. Kemudian dampak negatifnya juga sekarang tuh para konsumen itu menerapkan hidup sehat, ya. Berarti mereka maunya makannya yang higienis ya, tidak mau sekarang makan asal-asalan yang di pinggir jalan, di warung yang cuma nemplok di pinggir jalan seperti itu. Otomatis pedagang-pedagang pun jadi sepi pembeli ya karena hal tersebut. Dan yang terakhir itu adalah dengan dampak dari si pandemi COVID-19 ini memaksakan kita untuk hidup di era digitalisasi. Nah, konsumen itu sekarang sudah beralih ke aplikasi e-commerce ya. Jadi enggak ke pedagang yang tradisional lagi. Jadi mereka lebih ke menggunakan aplikasi e-commerce seperti GoFood ataupun GrabFood seperti itu. Itu adalah sisi negatif yang diakibatkan oleh new normal saat ini. Kemudian ada sisi positifnya. Ternyata ada beberapa pelaku usaha itu yang mengambil peluang ya dari pandemi COVID-19 ini yang membuat mereka yang tadinya omsetnya biasa-biasa aja jadi naik. Nah, contohnya pelaku UMKM di bidang kesehatan, pembuatan hand sanitizer, masker, APD, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat tren dari tahun lalu hingga saat ini, kondisi para pelaku UMKM, ya kita lihat di lapangan ya, khususnya untuk debitur Bank DKI apalagi ya, itu mengalami recovery atau pemulihan. Jadi semakin baik. Dan hal ini juga dikarenakan adanya program-program dari pemerintah pusat dan daerah untuk membangkitkan perekonomian khususnya untuk pelaku UMKM. Begitu Mas Aldi. Jadi ya Mbak Tutut, jadi memang Ya. banyak sekali ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini gitu ya. Jadi dan tadi juga sudah disampaikan ada positif dan negatifnya di kondisi saat ini. Lalu bagaimana nih Mbak Tutut terkait dengan Bank DKI dalam mendukung pengembangan UMKM dari sisi ekonomi? Dan bagaimana pula nih cara kita untuk mengakses dari program-program yang ditawarkan oleh Bank DKI ini kepada para pengusaha UMKM, Mbak Tutut? Oke. Ada program apa aja nih? Ya, Mas Aldi ya. Jadi terkait dengan balik lagi ya pandemi COVID-19 ini ya, internal kami pun melihat debitur kami ternyata omsetnya itu banyak yang menurun. Sehingga yang tadinya bisa untuk membayar angsuran itu jadi seret ya angsurannya. Nah, kemudian kita adakan program yang namanya restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit di tahun 2020 ya. Itu bentuk programnya itu adalah membantu para pelaku UMKM yang telah menjadi debitur kami yang terkena dampak dari COVID-19. Jadi di situ kita akan berikan kemudahan atau keringanan dalam pembayaran angsuran. Nah, total yang sudah kita lakukan strukturisasi kreditnya itu adalah sekitar 691 miliar di tahun 2020 kepada 3.603 debitur kami. Itu salah satu programnya. Kemudian program yang kedua, kita bekerja sama dengan pemerintah pusat ya, tepatnya dengan Kementerian Keuangan, itu mempunyai program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 juga ya. Yaitu kita diberikan sejumlah dana besar 2 triliun untuk dapat disalurkan kepada para pelaku UMKM. Nah, di tahun 2020 ini kita telah merealisasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional itu sebesar 587 miliar dengan 1.798 pelaku usaha UMKM yang telah kita berikan permodalan. Nah, yang terakhir itu
dengan adanya program Jackpreneur. Mungkin Mas Aldi dan ibu-ibu sekalian di sini sudah pernah dengar ya program Jackpreneur. Itu adalah program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana memfasilitasi para pelaku usaha yang masih pemula maupun yang sudah naik kelas untuk ayo ikut bergabung bersama untuk melalui tahapan-tahapan ya, kita sebutnya itu adalah tahapan 7 langkah pasti sukses ya. Di situ ada pendaftaran, pelatihan, kemudian pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan yang terakhir itu kami dari pihak Bank DKI, itu adalah permodalan. Dari tahun 2018 program ini sudah berjalan sampai tahun 2020 kita sudah merealisasikan sebesar 10,9 miliar dengan total pelaku usaha itu adalah 1.579 orang. Seperti itu Mas Aldi. Dan oh iya, untuk cara mengaksesnya, mengakses program-program kami itu cukup mudah ya. Bisa dengan langsung aja pengajuannya langsung ke kantor layanan kami ya. Kantor layanan Bank DKI itu sangat banyak, bahkan tersebar di kecamatan-kecamatan itu sudah ada. Jadi mempermudah para pelaku usaha untuk mengajukan permodalan ke Bank DKI. Kemudian yang kedua caranya itu adalah dengan mengakses e-form Bank DKI. Itu cukup dengan menggunakan handphone ya. Itu dengan mengetik bit.ly/e-form-mikro. Nah, itu bisa langsung mengajukan permodalan ke Bank DKI. Seperti itu Mas Aldi. Ya, Mbak Tutut, mungkin bisa sekali lagi Mbak Tutut. Ya. Apa tadi? Biar ibu-ibu bisa lebih catat nih langsung nih. Oke, baik ibu-ibu sekalian, kalau mau permodalan dari Bank DKI ya, mengajukan permodalan ke Bank DKI, cara mengaksesnya itu bisa melalui 2 cara, yaitu adalah pengajuan langsung ke kantor layanan Bank DKI. Kantor layanan Bank DKI sudah sangat banyak ya di DKI Jakarta. Mungkin yang lebih dekat dengan domisili tempat tinggal itu ada di kecamatan, bisa langsung ke sana. Kemudian yang kedua itu adalah melalui e-form Bank DKI. Cukup mudah ya ibu-ibu sekalian, hanya dengan menggunakan handphone, kemudian ketik bit.ly/e-form-mikro. Tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul aplikasinya ya, Google Form-nya itu ada pengajuan permodalan, itu nanti diklik, nanti tinggal diisi kolom-kolom sesuai dengan di aplikasi tersebut. Baik Mbak Tutut, wah nampaknya cukup cukup komprehensif juga yang disampaikan oleh Mbak Tutut tadi, sangat membantu para pengusaha UMKM dan tentunya juga ibu-ibu mendapatkan inspirasi nih untuk ternyata banyak program-program yang diluncurkan oleh Bank DKI untuk tetap membuat perekonomian dari para pelaku usaha mikro dan kecil ini dan juga UMKM ini tetap bisa bangkit di tengah pandemi COVID-19. Nah, selain akses ekonomi usaha, hal lain yang sangat penting juga diperhatikan itu adalah ketika kita melakukan usaha tentunya adalah sebuah perizinan atau izin usaha. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Linda. Bisa dijelaskan tidak Bu, apa saja nih layanan perizinan dan non-perizinan yang dimiliki oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk para pelaku usaha UMKM? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berbicara terkait dengan UMKM saat ini memberikan peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di DKI Jakarta. Peran usaha rumahan dalam kegiatan perekonomian lokal semakin kuat dapat membuka lapangan pekerjaan, kemudian menyejahterakan keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta mendorong aktivitas perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini memberikan layanan percepatan untuk UKM, yaitu berupa pelayanan izin usaha mikro dan kecil, di mana izin usaha mikro dan kecil ini adalah merupakan tanda legalitas yang diberikan kepada seseorang atau perseorangan yang mempunyai usaha tertentu dalam kategori usaha mikro dan kecil. Gitu ya, kegiatan usaha mikro dan kecil ini banyak macamnya gitu yang sekarang ini sudah berjalan di masyarakat ya, usaha rumahan seperti warung barang, warung sembako, warung makanan, seperti juga
ayam geprek tadi ya, warung ayam geprek itu juga masuk kategori izin usaha mikro dan kecil. Kemudian kegiatan perdagangan lainnya. Selain itu, setelah memiliki izin usaha mikro dan kecil, apabila ingin mempunyai izin edar khusus untuk usaha bidang pangan, untuk kategori pangan yang awet lebih dari 7 hari, itu bisa mengurus sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, gitu. Gitu Pak Aldi. Jadi diantaranya untuk usaha mikro dan kecil itu pelayanan perizinan yang saat ini di PTSP itu adalah izin usaha mikro dan kecil dan juga bisa dilanjutkan dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga untuk jenis pangan tertentu yang awet lebih dari 7 hari. Ya, Gitu. baik Bu Linda. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau yang saya tangkap bahwa artinya bisnis-bisnis rumahan tadi seperti bisnis warung, lalu juga ada tadi bisnis-bisnis kecil itu juga ternyata juga bisa mendapatkan izin ya Ibu Linda ya. Artinya juga bisa mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum dari pemerintah karena izin adalah salah satu bentuk dari perlindungan hukum tersebut. Seperti itu ya Bu Linda ya. Betul sekali, Mas Aldi, bahwa menjadi pengusaha itu adalah hak semua orang ya, dan banyak sekali masyarakat yang selama masa pandemi ini mereka banyak melakukan inovasi-inovasi dalam memulai usaha dari rumah. Usaha, ya. Betul. Ya, Bu Linda, jadi sangat menarik nih ya, artinya semua orang saat ini sudah bisa mengurus perizinan. Lalu apa nih kemudahan atau pendekatan layanan apa yang diberikan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta agar para pengusaha atau warga ibu kota ini bisa mengakses perizinan dengan mudah dan dekat, Bu Linda? Ya, inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta untuk pengusaha UMKM antara lain dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian di masa pandemi COVID-19, memberikan layanan percepatan, pelayanan izin usaha mikro dan kecil. Bentuknya adalah salah satunya inovasi layanan AJIP. Jadi warga Jakarta dapat memanfaatkan layanan AJIP mulai dari konsultasi perizinan, pengajuan perizinan online, sampai dengan dokumen izin diterbitkan atau end-to-end proses. Dengan dokumen izin diterbitkan end-to-end proses secara langsung dari rumah atau kantor. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke service point, cukup dari rumah bisa mengajukan izin usaha mikro dan kecil. Gitu. Jadi tetap dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Caranya yaitu dengan mengakses di website pelayanan.jakarta.go.id, klik pesan AJIP. Nah, di situ nanti login menggunakan email. Nah, lakukan pemesanan untuk pengurusan perizinan. Saat ini mengurus izin di DKI Jakarta ini sangat mudah ya. Syaratnya mengaksesnya harus di hari kerja, di pukul 8 sampai dengan 15. Seperti itu, Pak Aldi. Ya, baik Bu Linda, luar biasa sekali ya ternyata inovasi-inovasi yang sudah dihadirkan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Lalu ternyata banyak kemudahan nih Bu Upi ya. Tadi sudah langsung saya hadirkan untuk Bu Upi dan juga para warganet, lalu juga ibu-ibu DWP DKI Jakarta langsung ahlinya nih tadi dari Bank DKI dan juga dari DPM PTSP. Jadi memang banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh seorang pengusaha UMKM seperti Ibu Upi ini gitu ya. Nah lalu bagaimana nih Bu Upi melihat kemudahan-kemudahan tersebut nih dari DPM PTSP maupun dari Bank DKI tadi Bu Upi? Saya sebetulnya sudah mempunyai izin. Oh sudah punya izin ya? Iya Mas Aldi. Oh. UMK sudah punya. Itu sebentar kok. Sebentar ya, nanti saya akan lebih dalami lagi. Nah, nampaknya Bu Upi setuju ya bahwa menjadi pengusaha di Jakarta itu bahagia ya Bu Upi ya? Sangat mudah. Ya, sangat setuju ya. Dan menyenangkan. Nah, ibu-ibu DWP serta warganet ini juga pasti setuju nih dengan saya jika ternyata di Jakarta itu antara pengusaha, lalu juga pemerintah tadi dari DPM PTSP dan juga dari Bank Pembangunan Daerah itu sudah memiliki ikatan yang kuat ya.
Nah ini kalau bicara mengenai ikatan-ikatan kayak gini nih, saya apalagi siang-siang nih sama ibu-ibu, nih langsung kepikiran sinetron yang saat ini tuh sedang menjadi naik daun nih tentang nama ibu-ibu nih, Bu Pi. Tahu nggak ikannya tuh? Iya, Sinetron tahu ya? tahu. Apa tuh? Ikatan apa tuh, Bu Pi? Ikatan cinta. Ikatan cinta, benar. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ikatan yang terjadi nih antara pengusaha, lalu juga tadi pemerintah, lalu juga tadi Bank Pembangunan Daerah, terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan usaha ketika pandemi COVID-19 ini. Namun, sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari paduan suara DWP Provinsi DKI Jakarta yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Tanpa Batas Waktu, original soundtrack sinetron Ikatan Cinta RCTI. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku Halo, assalamualaikum. Nama saya Van Sender. Saya Aya Renita sebagai Kiki. Dan saya Sarinila sebagai Rosa. Saya Ivan Kaswandi. Saya Dini Fitri. Saya Figalman. Saya Surya Saputra. Saya Karlomir. Saya Natasha Dewanti. Saya Iqbal Fauzi. Kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan. DWP Provinsi DKI Jakarta. Selamat mengikuti pertemuan rutin yang ke-1. DWP Provinsi DKI Jakarta. Selamat mengikuti kegiatan rutin yang pertama Ciptakan peluang usaha. pada masa pandemi. Salam sehat. Dan semangat. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Halo, assalamualaikum. Saya Rinaldi sebagai Aldebaran. Teruntuk teman-teman saya di sinetron Ikatan Cinta, terima kasih sudah memberikan semangat kepada ibu-ibu DWP Provinsi DKI Jakarta hari ini. Dan mohon maaf ya, saya hari ini tidak bisa ikut syuting nih, karena saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Upi dan saya salam untuk Andin, teman-teman. Tolong sampaikan bahwa kejahatan Elsa itu sebentar lagi akan terungkap. Karena sudah ada Ibu Upi yang bersedia memberi kesaksian untuk membongkar semua kejahatan Elsa. Ya, Bu Upi ya? Iya.
Nih Ibu Upi dan juga ibu-ibu DWP serta warganet nih saya yakin juga penggemar dari sinetron Ikatan Cinta gitu ya. Jadi pada saat Ibu Upi baru datang nih, saya tahu nih Ibu Upi penggemar sinetron Ikatan Cinta karena pas ketemu tadi kita ketemu di lift ya Bu Upi. Bu Upi langsung nanya, kabar Andin gimana? Jadi gitu. Saya semirip itu dengan Aldebaran ya Bu Upi. Iya, mirip Banget ya. Nah tapi luar biasa ya ibu-ibu bahwa teman-teman dari pemain sinetron Ikatan Cinta ini dari MNC Pictures sudah berkenan untuk meluangkan waktu dalam memberikan semangat kepada ibu-ibu DWP Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah pastinya ibu-ibu harus lebih semangat lagi nih karena saat ini sudah ditonton nih sama para pemain sinetron dari Ikatan Cinta. Jangan sampai membuat Aldebaran kecewa ibu-ibu. Jadi langsung saja ibu-ibu menyimak dan mengajukan pertanyaan terbaiknya. Setuju ibu-ibu? Lanjut, saya akan kembali kepada Ibu Upi. Tadi kita sudah intermezzo dengan Ikatan Cinta Ibu Upi. Nah Ibu Upi, tadi menarik. Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa Ibu pernah mengurus izin. Nah, bagaimana nih Ibu Upi bisa nggak sampaikan pengalaman menarik apa nih yang Ibu alami ketika mengurus perizinan di Jakarta kepada ibu-ibu dan warganet semuanya. Silakan Ibu Upi. Ya, gini Mas Aldi, sebetulnya pengurusan untuk izin-izin di Jakarta itu sangat mudah. Sangat mudah. Dan gratis. Ya, saya waktu itu hanya membawa KTP, ya, di rumah langsung, tapi saya waktu itu langsung ke kelurahan ya, langsung diakses. Tapi waktu itu pas di kelurahan kata petugasnya ibu online. Online. Ini izin apa nih? Izin untuk usaha yang mana nih? UMK. Oh UMK ini. Ya, Oke, UMK yang untuk si ayam ini geprek. pokoknya. ayam banyak ayam yang geprek. Si ayam. Oke, siap. Nah, saya langsung akses melalui online ya. Karena udah agak siang, jadi besoknya udah langsung jadi. Sudah langsung jadi? Langsung. Hanya 1 hari? Ya. Wah, betul. ternyata 1 hari itu bukan harga apartemen naik ya, bukan ya? Tapi 1 hari adalah untuk mengurus perizinan di Jakarta. Betul. Nah, berarti ayam geprek Tidar ini sudah memiliki izin ya? Sudah memiliki izin. Nah, saat ini berarti langsung saja nih kalau mau kredit usaha langsung aja ke Mbak Tutut nih. Mbak Tutut siap bantu Mbak Tutut ya. Nah, namun sebelum saya ke Mbak Tutut, saya tertarik nih untuk menggali lebih dalam terkait usaha yang dijalankan oleh Ibu Upi. Tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh Ibu Upi saat menjalankan usaha di situasi pandemi COVID-19 ini, Bu Upi? Bagaimana pula nih cara Ibu Upi untuk menaklukkan tantangan-tantangan tersebut, Bu Upi? Jadi sebetulnya setiap orang pebisnis itu pasti mengalami kesulitan. Tapi kalau saya mempunyai prinsip bahwa kesulitan, di dalam kesulitan itu pasti akan ada menyenangkan dan ada keuntungannya. Jadi tetap saja saya dengan semangat ya, apalagi saya mempunyai karyawan-karyawan saya yang begitu gigih dan support saya. Jadi karyawan-karyawan saya itu selalu ayo bu, kita nggak usah berhenti. Ada total berapa tuh Bu karyawannya tuh Bu? Kalau untuk ayam geprek sendiri saya punya 7 orang. 7 karyawannya. Ya. Jadi mereka berkomitmen sama saya, Ibu tolong jangan berhenti. Kami butuh uang, upah ya, untuk menghidupi juga keluarga orang tuanya dia di kampung. Jadi semangat itu yang tidak bisa yang menjadi motivasi ya, dan inspirasi Ibu untuk terus berusaha gitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa ya ibu-ibu. Jadi memang ketika kita melakukan usaha tadi yang sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Upi bahwa bukan buat diri kita saja tetapi juga untuk lingkungan sekitar untuk memberikan kemanfaatan gitu Bu Upi ya. Lalu bagaimana nih Bu Upi? Saya tertarik terkait dengan pengelola keuangannya pada saat tadi bisnis Ibu kan begitu banyak nih. Tadi diceritakan ada handicraft, lalu ada beberapa ayam itu. Tapi yang saya sangat suka tuh ayam geprek Tidar. Karena tadi saya baru makan itu rasanya enak sekali Bu Upi ya. Bikin nagih itu ayam.
Sangat nagih ya. Jadi saya hari ini langsung seger nih di jam-jam seperti ini masih seger karena makan ayam geprek Tidarki itu. Itu enak sekali. Ibu juga dan warganet harus coba nih ayam geprek Tidarki ini. Nah, lalu bagaimana nih Bu Upi cara mengelola keuangannya nih? Karena kan ada banyak pos-posnya kan. Gimana tuh cara mengatur keuangan itu Bu Upi? Ini saya cerita yang ayam geprek aja ya Mas Aldi. Iya, siap Bu Upi. Kalau yang semuanya kayaknya besok pagi selesainya Bu Upi. Betul. Jadi saya dibantu oleh karyawan saya. Kebetulan karyawan saya itu hanya lulus SMP. Oke. Yang mengurus keuangannya itu sangat sederhana. Ketika satu hari itu kami rata-rata mempunyai omset sekitar 1,5 sampai 2 juta per hari. Nah, di situ setiap malam saya dengan karyawan saya yang lulus SMP itu terus mengeluarkan kewajiban-kewajiban kita untuk membayar si karyawan yang ikut berdagang. Jadi setiap harinya itu ada yang dibayar 70.000 per hari sampai 100.000 per hari per orang. Nah, setelah itu kita mengeluarkan untuk belanja tiap hari pagi-pagi ke pasar itu beli cabai, beli segala macam. Segala macam ya, bumbu-bumbu itu. Ya betul. Nah, tapi kalau untuk tepung, terus ayam, ya, beras, kami belinya setiap bulan. Jadi sangat sederhana. Jadi ketika kami punya omset itu kami selalu keluarkan kewajiban-kewajiban kami dan sisanya kami simpan. Oh, jadi ada rincian-rincianan tadi seperti ada. Ibu sampaikan Ada apa beli ke pasar berapa cabai, gitu, beli cabai berapa. Nah, itu ada rinciannya tuh, harus dicatat ya Bu ya. Ada, tercatat semua. Tercatat semua. Betul. Jadi nggak pernah ketuker nih antara buat shopping sama buat enggak. sama buat tetangga ya. Enggak. Buat skincare mungkin ibu-ibu saat ini kan banyak yang suka pakai skincare, takut ketuker lagi. Ini buat usaha loh, bukan buat skincare. Itu gimana tuh caranya memisahkan itu gitu? Kok bisa gitu, Ya, Ibu? makanya saya dibantu Sama si itu ya tadi si karyawan itu ya. Jadi satu hal lagi kami selalu keluarkan Mas Aldi untuk menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Selalu karena penting sih itu. Penting ya. Karena saya yakin setiap kita keluarkan di 2,5% itu cita-cita kita, apapun cita-cita kita insya Allah tercapai. Ya, jadi usaha kita bisa jadi lebih berkah karena banyak yang mendoakan seperti itu Ibu Upi ya. Nah, ini menarik nih saya ke Mbak Tutut. Mbak Tutut, literasi keuangan ini pastinya sangat penting nih bagi pengusaha. Lalu bagaimana nih pendekatan dari Bank DKI untuk mengedukasi pengusaha UMKM terkait pengelolaan keuangan agar dapat memanfaatkan program Bank DKI atau program perkreditan itu secara tepat guna dan juga secara baik, Mbak Tutut? Mas Aldi tahu nggak, kita itu sudah mencoba untuk mengedukasi ya tentang literasi keuangan ini dari ujung Jakarta sampai ujung Kepulauan Seribu ya. Mas Aldi sendiri pernah nggak ke Pulau Sabira? Pulau Sabira. Ya pernah, Ya. Mbak Tutut. Waktu itu kita ada pelayanan terpadu keliling, pernah jauh sekali itu Mbak Tutut, Pulau Sabira. Sampai ke situ, Bank DKI ya. UMKM. Paling ujung ya, berarti ya. Ujung, ya. Sejauh itu ya, maksudnya kita juga care ya kepada pelaku usaha khususnya di DKI Jakarta ya. Oleh sebab itu kita mengedukasi para pelaku usaha ini nggak tanggung-tanggung, nggak cuma di daratan aja, tapi kita sampai ke Pulau Sabira ya. Nah, di sini kita memang sudah lama mengedukasi para pelaku UMKM ya. Di situ kita mengedukasi produk, sosialisasi mengenai produk kami, dan laporan keuangan. Bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena rata-rata pelaku usaha itu paling sulit untuk memisahkan antara kantong usaha dan kantong pribadi ya. Jadi masih banyak yang suka mencampur adukan nih. Harusnya beli make up dari kantong pribadi, yang dipakai ada usaha seperti itu ya. Betul ya. Seperti yang disampaikan oleh seperti yang disampaikan oleh Ibu Upi gitu ya, bahwa pengusaha ini harus memecah keuangan itu gitu ya, Mbak Tutut ya. Iya, betul. Apa yang sudah diterapkan Bu Upi itu memang betul ya. Tantangannya seperti itu memang. Kadang-kadang anak pulang dari sekolah, tadi Bu Guru bilang aku disuruh beli buku buku pelajaran. Harganya berapa? 100.000, diambil dari kantong usaha. Seperti itu sih, itu yang kadang-kadang membuat omset
dari pelaku usaha ini tuh jadi suka naik turun gitu ya. Ya, Seperti itu, Mas. Mbak Tutut. Jadi memang dari Bank DKI ini juga sangat care nih ya, berarti dengan literasi keuangan kepada para pelaku usaha, khususnya mereka para debitur atau kreditur dari Bank DKI ini gitu ya. Lalu juga Betul. terkait dengan kredit usaha UMKM. Nah, ini menarik nih Mbak Tutut. Di saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana nih kondisi atau situasi permohonan dari kredit usaha UMKM di Bank DKI? Apakah ada peningkatan atau justru sebaliknya, Mbak Tutut? Atau di sektor-sektor apa nih tingginya gitu, Mbak Tutut? Iya, kalau dari yang kita lihat, Mas Aldi, dari tren dari 2020 ya, di situ kita melihat memang pas saat pertama terjadi pandemi itu memang sangat drastis sekali untuk pengajuan permodalan ke Bank DKI. Tapi semakin ke sini kita lihat itu sudah mulai normal kembali ya, karena mungkin usahanya sudah mulai menggeliat lagi ya untuk bagi para pelaku UMKM di DKI Jakarta. Jadi di sini kalau kita monitoring sudah cukup banyak pengajuan-pengajuan permodalan ke kami, apalagi ini sudah mau mendekati Lebaran ya. Nah, biasanya itu para pelaku usaha itu mengajukan permodalan untuk stok bahan baku nih untuk persiapan Lebaran. Seperti itu, Mas Aldi. Ya, baik, Mbak Tutut. Artinya geliat usaha atau geliat UMKM ini masih tetap ada ininya ya, artinya masih tetap bagus gitu ya ketika pandemi COVID-19 ini ya, Mbak Tutut ya, berarti ya? Ya, betul, Mas Aldi. Ya? Oke, siap. Nah, selanjutnya saya akan ke Ibu Linda nih. Nah, ini masih terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia. Ini tentunya menghadirkan berbagai tantangan-tantangan tersendiri nih, Bu Linda. Termasuk dalam hal pelayanan publik gitu ya, terkait dengan perizinan dan non-perizinan. Lalu apa nih program dari relaksasi perizinan tadi yang seperti Ibu Linda sampaikan itu dilakukan ketika masa pandemi ini. Apa nih program hasilnya seperti apa nih saat ini gitu, Bu Linda? Bagaimana sih program relaksasi itu? Gambarannya seperti apa tadi yang disampaikan Bu Linda? Ya, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta itu adalah layanan relaksasi perizinan dan pengembangan inovasi layanan ajib. Ya, jadi UMK yang dulu mungkin persyaratannya banyak, ini disederhanakan. Kemudian dari sisi pemohon tidak perlu datang ke service point, ya cukup mengakses melalui web pelayanan.jakarta.go.id, lalu klik pesan ajib menggunakan email. Selanjutnya petugas ajib akan datang ke lokasi usaha gitu ya. Dari pemohon cukup siapkan KTP aja. KTP, kalau memang ada NPWP boleh NPWP juga disiapkan. Nanti petugas ajib akan mengambil foto KTP-nya, foto KTP pemilik UMK-nya, kemudian foto close up pemilik UMK-nya, foto lokasi usaha, surat pernyataan. Surat pernyataan juga sudah disiapkan oleh petugas ajib. Kemudian foto pemilik usaha mikro dan kecil yang memegang surat pernyataan dengan petugas ajib. Nah, semuanya ini diinput di web gitu ya. Lalu diproses di PTSP kelurahan, divalidasi, udah langsung dicetak UMK-nya. Ini paling lama prosesnya hanya 2 hari kerja. Gitu. Jadi sangat mudah. Gitu. Baik, jadi iya. Ya. Baik, Bu Linda. Jadi artinya ada program relaksasi ini, artinya para pelaku usaha itu saat ini kita yang jemput gitu ya dari ajib ini yang melakukan ke tempat usaha, seperti itu Bu Linda ya? Iya, betul sekali. Tapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan karena ini kondisi pandemi COVID ya. Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu dari sisi pemohon nggak perlu keluar rumah gitu ya, cukup dari rumah aja akses pelayanan.jakarta.go.id, kemudian klik pesan ajib, lalu petugas ajib akan datang ke rumah. Udah, setelah itu tinggal tunggu UMK-nya diterbitkan dan akan diantar langsung oleh petugas ajib ke rumah atau ke lokasi usahanya, seperti itu. Seperti itu ya. Dan ya. Baik, Bu Linda. Juga gratis layanan ajibnya. Itu yang paling penting Bu Linda ya. Layanan ajib itu gratis ya. Ya.
Ya, Bu Linda tadi kan seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Tutut bahwa UMKM ini saat ini geliatnya tuh tetap masih ada dari sisi perbankan gitu, dari data perbankan. Lalu kalau dari data DPMPTSP seperti apa nih gambaran UMKM atau izin usaha mikro dan kecil tadi ya IUMK ini saat ini Bu Linda? Ya, alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Jadi mereka sudah merasakan ya kemudahan. Jadi menandakan juga bahwa ini adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas izin usaha yang akan juga bermanfaat untuk kemajuan usahanya sehingga usahanya dapat berkembang lebih besar lagi. Termasuk tadi untuk mendapatkan bantuan modal usaha juga salah satu syaratnya ke Bank DKI itu pengusaha UKM ini harus mempunyai izin usaha mikro dan kecil gitu. Nah, hal ini dibuktikan jadi berdasarkan database yang ada di DPMPTSP DKI Jakarta. Saat ini di tahun 2020 total UMK yang diterbitkan itu sebanyak 137.138. Jadi ini jumlahnya meningkat sebesar 389,9%. Jadi hampir 4 kali lipat jika dibandingkan dengan UMK yang diterbitkan pada tahun 2019 tahun sebelumnya yang berjumlah 28.425 UMK. Adapun omset yang berhasil dicatat oleh para pelaku usaha mikro dan kecil selama program relaksasi perizinan itu sebesar 724,4 miliar rupiah. Jadi luar biasa ini Pak Alki, dengan adanya relaksasi UMK ini selain bermanfaat juga ternyata meningkatkan omset ini ya pelaku usaha mikro dan kecil gitu. Jadi mereka tingkat yang signifikan gitu. Ya, pencapaiannya di tahun 2020. Ya. Baik Bu Linda, artinya tadi sudah cukup komprehensif gitu ya bahwa perizinan UMKM ini juga sangat meningkat gitu ya, UMK meningkat, lalu juga omset dicatat tadi sebesar 724,4 miliar rupiah dari database DPMPTSP DKI Jakarta. Lalu juga tadi dari data dari Bank DKI juga sudah semakin bergeliat. Nah Bu Pi, ini artinya banyak nih ibu Pi lain di luar sana Ibu Pi. Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Halo para pengusaha ibu-ibu, salam hormat saya. Tetap semangat terus ya ibu-ibu untuk melakukan usaha. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari ibu-ibu semua dan juga dari warganet dari YouTube channel DWP DKI Jakarta. Itu pertanyaan pertama dari DWP Satpol PP. Pas banget nih tema Pertin DWP, ciptakan peluang usaha pada masa pandemi. Semoga Pertin kali ini bisa menginspirasi, salam sehat, dan semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Terima kasih. Ini nampaknya banyak yang mengapresiasi nih ya. Ini banyak yang tertarik dengan topik kita kali ini ya. Tapi memang membahas sebuah usaha itu ternyata sangat menarik juga ya Bu Upi ya. Betul Mas Aldi. Pokoknya kalau keinginan kita ada, insya Allah bisa. Bisa ya. Dan murah. Murah. Iya. Iya. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Upi bahwa menjadi pengusaha itu keinginannya saat ini kayaknya warganet tuh berkeinginan menjadi pengusaha juga Bu Upi. Karena diinformasikan saat ini sudah ada ribuan penonton yang menyaksikan melalui YouTube channel DWP DKI Jakarta. Wah, alhamdulillah nih pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada para warganet dan juga ibu-ibu dari DWP DKI Jakarta. Lalu juga ada pertanyaan dari komentar atau pertanyaan? Kita baca komentar dulu kali Bu Pi ya, karena dari tadi Ibu Pi ditanya-tanya terus nih. Ini ada komentar dari Revika Lestari UPPMPTSP Kecamatan Cilandak. Sukses buat DWP DKI. Lalu juga ada komentar dari Susi Susanti. Padus DWP DKI Jakarta keren. Emang keren sekali ya Bu Pi ya. Kita tepuk tangan buat Padus DWP DKI Jakarta, luar biasa. Lalu juga ada ini pertanyaan. Lanjut kita ke pertanyaan Bu Pi. Ini ada dan juga Mbak Tutut, lalu juga Bu Linda. Ini ada pertanyaan dari Dian DWP Bapeda. Itu pertanyaannya adalah ditujukan kepada yang Mbak Tutut. Mbak Tutut,
Saya ada usaha nih, kata Dian, itu usahanya kuliner soto Betawi. Nah, saya mau menanyakan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk syarat permodalan Bank DKI. Lalu berapa nih permodalan minimum dan maksimal yang diberikan oleh Bank DKI? Silakan Mbak Tutut. Oke, siap Mas Aldi, saya akan coba untuk menjawabnya ya. Jadi kalau untuk permodalan di Bank DKI, khusus untuk pelaku usaha, itu kita ada permodalan, ada produknya macam-macam ya sebenarnya ya. Ada yang maksimum 10 juta, ada yang maksimum 25 juta, itu keduanya itu tanpa agunan ya. Kemudian kita ada lagi yang mau tinggi lagi, ada sampai 500 juta. Itu tapi menggunakan agunan. Jadi di sini Bank DKI itu memfasilitasi untuk para pelaku usaha yang masih pemula maupun yang sudah naik kelas, baik yang memiliki jaminan maupun yang tidak memiliki jaminan. Itu kita fasilitasi. Untuk berkas persyaratannya itu cukup mudah ya, ibu-ibu sekalian. Itu cukup dengan KTP, ibu dan pasangan, kemudian kartu keluarga, kemudian surat nikah, dan surat izin usaha. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian itu ada usaha dan membutuhkan permodalan itu di atas 50 juta, kami membutuhkan NPWP. Seperti itu Mas Aldi. Ya, baik Mbak Tutut. Nampaknya sudah cukup jelas nih untuk Dian tadi dari DWP Bapeda. Lalu ada selanjutnya itu dari Emma Gema Diana. Assalamualaikum, kalau umpamanya usahanya gerobakan cuma di pinggir jalan atau UMP, ada stand tapi di Lokbin. Nah, apakah juga harus mengurus perizinannya, Bu Linda? Mungkin ini untuk Bu Linda ya. Silakan Bu Linda. Ya. Semua usaha, kegiatan usaha itu perlu mempunyai legalitas. Dalam hal ini kalau usaha gerobak terus lokasinya di lokasi binaan, itu juga wajib mempunyai izin usaha mikro dan kecil gitu. Karena itu UMK itu adalah merupakan legalitas. Artinya kalau sudah punya legalitas, bahwa usaha tersebut diakui oleh pemerintah bahwa itu memang legal seperti itu. Dan juga banyak sekali manfaat apabila mempunyai UMK ya. Jadi selain tadi untuk pengembangan usaha dengan pinjaman modal ke Bank DKI, juga bisa untuk memasukkan produknya ke supermarket atau minimarket. Misalnya kalau ingin mengembangkan usahanya atau menjual ke pasar yang lebih luas lagi, nah itu pasti dipersyaratkan izin usaha, lebih ke keamanan, legalitas, kemudian banyak lagi manfaat yang lainnya. Selain itu juga kalau ada program-program pemerintah apabila sudah mempunyai izin usaha pastinya bisa diikutsertakan dengan menjadi anggota Jackpreneur, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan secara gratis sehingga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan usahanya nanti seperti itu. Jadi tetap wajib mengurus izin usaha mikro dan kecil. Ya. Jadi artinya tetap mengurus perizinan dan tidak ada alasan untuk tidak mengurus perizinan karena sudah cukup mudah seperti itu ya, Bu Linda ya. Betul sekali. Betul sekali ya. Lalu selanjutnya saya akan membaca pertanyaan dari Jana Sofia dari DWP Disparekraf. Ini bagaimana nih memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis UMKM kita? Ini pertanyaan untuk Ibu Upi. Silakan Ibu Upi. Ya, Ibu Jana Sofia, sebetulnya memang perlu kita menggunakan jasa orang lain ya, seperti saya tadi enggak harus ada yang megang keuangan itu, pengeluarannya tercatat, pemasukan tercatat, itu akan terpisah sendiri. Kalau seandainya kita megang keuangan itu sendiri, apalagi kita ibu rumah tangga, betul kata Ibu Tutut tadi ya. Nanti anaknya pulang sekolah jajan, beli es krim. Mau nggak mau kita ngambil tuh dari dompet. Oh iya. Nah, pakai dulu. Ini kepake kan? Nanti tiba-tiba kita lupa. Oh, jadi ketika kita sudah memilih menjadi pengusaha, maka mentalnya tuh juga harus mental pengusaha bahwa ini tuh sedang diputar nih duitnya nih, bukan duit kita gitu ya, Bu ya maksudnya. Jadi saran saya yang harus mempunyai pembantu khusus untuk memegang keuangan. Artinya harus serius untuk menjalankan usaha itu, jadi nggak bisa sendiri berarti ya Bu ya? Karena yang sendiri itu urus izin Bu, tadi urus izin sendiri itu mudah. Ya, kalau urus izin sendiri mudah. Mudah ya? Mudah sangat ya. Baik, nampaknya kita
sebenarnya masih ingin tetap berbicara lagi ya, masih ingin tetap ngobrol-ngobrol lagi Bu Upi, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita gitu ya. Nah, ini karena saat ini sudah di penghujung acara diskusi. Nah, sebelum mengakhiri, pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada para peserta, ibu-ibu DWP Provinsi DKI Jakarta dan juga pelaku usaha UMKM agar terus semangat dalam menjalankan usahanya meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini untuk para narasumber, saya minta untuk memberikan pesan yang sangat menggelegar nih untuk para ibu-ibu DWP dan juga warganet agar terus semangat. Saya mulai mungkin dari Mbak Tutut. Mbak Tutut, silakan Mbak Tutut, pesan apa yang ingin disampaikan Mbak Tutut? Sudah menjadi hal yang lumrah ya, udah biasa lah naik turun. Tetapi memang saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami cobaan, yaitu adalah berupa pandemi COVID-19. Walaupun omset menurun, pelaku usaha UMKM itu harus tetap bertahan hingga pandemi itu berakhir. Di sini saya dari sisi perbankan siap membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk fasilitas permodalan. Ingat, permodalan tersebut sekiranya benar-benar digunakan untuk modal usaha, bukan untuk belanja konsumtif ya. Permodalan diharapkan itu harus didasarkan pada kemampuan, bukan kemauan. Karena kenapa? Kalau kemampuan itu sesuai dengan batasan atau limit sesuai kemampuan kita ya. Kalau kemauan itu tidak ada batasnya, nanti bisa jadi tujuannya jadi berubah nih, jadi konsumtif. Ya, pokoknya saya ucapkan sukses untuk DWP Jakarta dan para pelaku UMKM khususnya di DKI Jakarta. Siap, Mbak Tutut. Selanjutnya saya minta pesan dari Ibu Linda. Pesan apa nih Ibu Linda yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM dan ibu-ibu DWP yang menyaksikan acara kita hari ini, Bu Linda? Ya, terima kasih Pak Aldi. Jadi merintis usaha sendiri bisa jadi adalah merupakan impian para karyawan yang ingin mulai usaha yang baru, ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan dari rumah, generasi milenial, generasi yang lahir di tahun 1980 sampai pertengahan 1990 ya, mahasiswa kreatif, lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, makin banyaknya persaingan dalam mencari pekerjaan dan minimnya lapangan pekerjaan. Atau bagi Anda yang pernah bekerja tapi saat ini tidak bekerja atau menganggur dan ingin membuat perubahan yang lebih baik seperti yang tadi disampaikan, enter to the next level. Pilihan menjadi entrepreneur merupakan manifestasi passion yang memerlukan keberanian dalam mewujudkannya. Dan kami dari Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta siap membantu perizinan Anda semua. Jadi urus sendiri itu mudah. Jangan pernah takut untuk urus izin sendiri karena urus izin sendiri itu mudah. Gitu. Mungkin gitu aja, Pak. Siap, Bu Linda, terima kasih. Selanjutnya nih yang paling ditunggu-tunggu nih pesannya oleh ibu-ibu DWP, ini rekan sejawat Ibu Upi, Ibu DWP dan juga oleh warganet. Tadi banyak sekali yang bertanya kepada narasumber saya yang satu ini. Apa nih Bu Upi pesan yang ingin disampaikan kepada peserta yang mengikuti acara kita hari ini dan juga warganet agar tetap semangat nih menjalankan usaha di pandemi COVID-19 ini? Baik, Mas Aldi. Untuk ibu-ibu DWP DKI Jakarta, mari kita tetap semangat. Mari kita sesibuk apapun kita mari berkontribusi untuk negeri dan untuk membangun ekonomi keluarga dan tetap semangat, jaga kesehatan. Tetap semangat ya, Ibu Terima Upi. kasih. Ya, Ibu Upi, terima kasih Ibu Tupi dan juga terima kasih kepada Ibu Linda lalu juga Mbak Tutut atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih Ibu-ibu, Mbak. Ya, hadirin dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan pengurus DWP Provinsi DKI Jakarta sekaligus pemilik usaha Ayam Geprek Tidarki, Upi Mahludin, Kepala Unit Pelaksana PMPTSP Kecamatan Pesanggerahan Lindawati, dan Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank DKI Widya Stuti Yuliani. Semoga bermanfaat dan terima kasih ibu-ibu dan warganet sudah menyaksikan. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Naik pesawat ke Kota Palu. Ke Blok M, naiknya rakit. Salam sehat dan semangat selalu. UMKM kuat, ekonomi bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Silakan Mbak Lydia. Bintang berkelip dengan jenaka, seakan tahu arti dan rasa. Oh kidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosa. Mimpi buruk menyapa, tak mengapa asal kau ada di pelukku. Tiada pernah berjumpa, tak mengapa asal kau ada di hayalku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hadirmu.